dengan bahagia. Jangan melawan, cukup relakan. Malam ini, biarkan dunia berhenti sejenak. Biarkan pikiranmu beristirahat dari tuntutan yang tidak pernah habis. Kamu tidak perlu menyelesaikan segalanya hari ini. Tidak semua pertanyaan harus dijawab malam ini. Tidak semua luka perlu dipahami sekarang. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian bukan datang dari menguasai hidup, melainkan dari memahami batas kita di dalamnya. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Ketika kita berhenti mencampur adukan keduanya, disitulah ketenangan mulai muncul. Tarik napas perlahan, dan saat kamu menghembuskannya, lepaskan beban yang tidak perlu kamu bawa ke dalam tidurmu. Seringkali, kita lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak melawan. Melawan kenyataan, melawan masa lalu, melawan hal-hal yang sebetulnya sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah. Kita mengulangnya di kepala, berharap hasilnya berbeda, padahal yang berubah hanya tingkat kelelahan kita. Para filsuf Stoik memahami ini ribuan tahun lalu. Mereka hidup di dunia yang keras, penuh ketidakpastian, perang, penyakit, dan kehilangan. Namun mereka menemukan satu kebijaksanaan yang sederhana. Ketenangan tidak datang dari dunia yang ideal, melainkan dari pikiran yang terlatih untuk menerima. Malam ini, kamu tidak sedang menyerah, kamu sedang beristirahat. Dan itu bukan kelemahan. Bayangkan dirimu duduk di tepi sungai. Air mengalir tanpa menunggu persetujuanmu. Ia tidak peduli apakah kamu menyukainya atau tidak. Ia hanya menjalankan kodratnya. Pikiranmu pun seperti itu. Semakin kamu mencoba menghentikannya, semakin ia bergolak. Namun ketika kamu membiarkannya mengalir, perlahan ia akan tenang dengan sendirinya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mati rasa. Ia mengajarkan kita untuk jujur pada kenyataan, bahwa hidup tidak selalu adil, bahwa orang bisa mengecewakan, bahwa rencana bisa runtuh, dan semua itu tidak membuatmu gagal sebagai manusia. Kamu tidak perlu membenci dirimu karena merasa lelah. Kamu tidak perlu malu karena ingin berhenti sejenak. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar, menulis kepada dirinya sendiri bahwa manusia berhak untuk lelah. Saat malam semakin sunyi, ingatlah ini. Apapun yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak perlu kamu bawa ke ranjangmu. Dunia akan tetap berputar esok hari, dengan atau tanpa kecemasanmu malam ini. Banyak orang mengira stoikisme adalah tentang menahan emosi. Padahal sesungguhnya stoikisme adalah tentang memilih dengan bijak emosi, mana yang layak kita pelihara. Kekhawatiran berlebihan tidak membuat masa depan lebih aman. Penyesalan mendalam tidak mengubah masa lalu. Yang keduanya lakukan hanyalah mencuri ketenangan saat ini, dan saat ini adalah waktumu untuk beristirahat. Biarkan tubuhmu tenggelam perlahan ke dalam kasur. Rasakan berat tubuhmu ditopang sepenuhnya. Kamu tidak perlu waspada, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan cara pandang manusia terhadap peristiwa itu. Maka malam ini, kamu tidak diminta untuk mengubah hidupmu. Kamu hanya diminta untuk mengubah cara kamu memandang pikiranmu sebelum tidur. Pikiran datang dan pergi. Kamu tidak harus mengikutinya. Kamu hanya perlu menyadarinya, lalu membiarkannya berlalu. Jika ada suara di kepalamu yang berkata, kamu belum cukup baik, biarkan suara itu lewat seperti awan. Kamu tidak perlu berdiskusi dengannya. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa ia salah. Kamu hanya perlu mengingat bahwa suara itu hanyalah pikiran, bukan kebenaran mutlak. Stoikisme mengajarkan jarak yang sehat antara diri kita dan pikiran kita. Kamu adalah yang menyadari pikiran itu, bukan pikiran itu sendiri. Dan apa yang bisa disadari, tidak harus dikendalikan. Malam adalah waktu di mana alam mengajarkan kita tentang melepaskan. Matahari pun tidak memaksa untuk tetap bersinar. Ia tenggelam dengan tenang, percaya bahwa esok hari akan tiba pada waktunya. Begitu pula kamu. Kamu tidak perlu menyelesaikan hidup malam ini. Cukup istirahat. Jika hari ini berat, tidak apa-apa. Jika kamu merasa gagal, tidak apa-apa.
Jika kamu belum menjadi versi terbaik dirimu, itu juga tidak apa-apa. Kebijaksanaan stoik bukan tentang menjadi sempurna tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Sekarang, biarkan napasmu menjadi lebih lambat, lebih dalam, lebih tenang. Setiap hembusan napas adalah latihan melepaskan. Setiap tarikan napas adalah izin untuk tetap hidup, tanpa tekanan. Dan jika pikiranmu kembali mengembara, tidak perlu marah. Bahkan itu pun bagian dari menjadi manusia. Sadari saja, lalu kembali pada napasmu. Kembali pada suara ini. Kembali pada malam yang aman. Kamu sudah cukup hari ini, dan besok akan datang dengan caranya sendiri. Malam ini, izinkan dirimu untuk berhenti bertanya apakah kamu sudah cukup kuat. Stoikisme tidak meminta manusia untuk selalu kuat. Ia hanya mengingatkan bahwa kekuatan sejati seringkali muncul ketika kita berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah. Ada hari-hari ketika hidup terasa ringan, dan ada malam-malam seperti ini, ketika pikiran terasa berat tanpa alasan yang jelas. Stoikisme tidak menyuruhmu mengusir beban itu dengan paksa. Ia hanya berkata, letakkan saja perlahan. Kamu tidak perlu memikulnya saat tidur. Bayangkan semua kecemasanmu seperti batu kecil di tanganmu. Selama ini, mungkin kamu menggenggamnya erat, takut jika dilepas semuanya akan runtuh. Tapi sekarang, satu persatu, kamu boleh meletakkannya. Tidak dilempar, tidak dibuang dengan marah, hanya diletakkan. Apa yang terjadi hari ini sudah terjadi. Apa yang belum terjadi belum perlu kamu hadapi malam ini. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap pagi kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, egois dan tidak adil. Namun ia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka bertindak sesuai pemahaman mereka, sama seperti kita. Kesadaran itu bukan untuk membenarkan, tetapi untuk membebaskan hati dari kebencian yang melelahkan. Malam ini, jika ada seseorang yang mengecewakanmu, kamu tidak perlu memaafkan secara paksa. Cukup lepaskan tuntutan bahwa mereka seharusnya berbeda. Kadang, menerima kenyataan apa adanya jauh lebih menenangkan daripada berharap manusia berubah sesuai keinginan kita. Tidur bukanlah pelarian, tidur adalah pemulihan. Tubuhmu tahu caranya menyembuhkan diri jika kamu memberinya kesempatan. Pikiranmu pun demikian. Namun penyembuhan hanya datang ketika kita berhenti menekan. Stoikisme mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Dan alam tidak pernah tergesa-gesa. Pohon tidak memaksa dirinya tumbuh lebih cepat. Laut tidak marah ketika ombaknya tinggi atau tenang. Semua terjadi sesuai waktunya. Begitu pula dengan hidupmu. Apa yang belum selesai, boleh menunggu. Apa yang belum sembuh, boleh pelan-pelan. Jika kamu merasa tertinggal dari orang lain, ingatlah bahwa hidup bukan perlombaan. Setiap orang berjalan di medan yang berbeda, membawa beban yang berbeda, dengan luka yang tidak selalu terlihat. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuat perjalananmu terasa lebih berat. Epictetus pernah berkata, jangan berharap kejadian terjadi sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah agar kamu mampu menerima kejadian sebagaimana adanya. Disitulah kebebasan sejati berada. Malam ini, kamu sedang belajar kebebasan itu. Bebas dari tuntutan, bebas dari penyesalan yang berulang, bebas dari kecemasan tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jika pikiranmu kembali ke masa lalu, sadari saja, masa lalu tidak membutuhkan kehadiranmu malam ini. Ia sudah selesai, dan jika pikiranmu meloncat ke masa depan, biarkan saja lewat. Masa depan akan menemuimu pada waktunya. Sekarang, hanya ada malam ini, hanya ada napasmu, hanya ada keheningan yang aman. Kamu tidak sendirian dalam kelelahan ini. Sejak dulu, manusia selalu mencari cara untuk berdamai dengan hidup. Dan stoikisme lahir bukan dari kemewahan,
tetapi dari penderitaan yang dipahami dengan jernih. Maka jika malam ini terasa berat, itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu manusia. Biarkan kelopak matamu semakin berat, biarkan rahangmu mengendur, biarkan bahumu turun perlahan. Tidak ada bahaya dalam melepaskan kendali sejenak. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu tidur. Bahkan sebaliknya, dunia seringkali terasa lebih bisa dihadapi setelah kita beristirahat. Dan jika esok hari datang dengan tantangan baru, kamu akan menghadapinya dengan apa yang kamu miliki saat itu. Tidak perlu meminjam kekuatan dari masa depan untuk menghadapi malam ini. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya menawarkan cara agar masalah tidak menguasai batinmu. Sekarang dengarkan napasmu sekali lagi. Tarik dan hembuskan. Setiap hembusan adalah izin untuk tenang. Setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju tidur yang lebih dalam. Kamu aman, kamu cukup. Dan malam ini, kamu boleh beristirahat. Harus memahami segalanya agar bisa tenang. Kadang ketenangan datang justru ketika kita berhenti mencari makna di setiap hal. Biarkan pikirannya melambat. Biarkan jeda di antara napas semakin panjang. Biarkan kesadaranmu menyatu dengan keheningan. Setiap malam adalah pengingat bahwa kita tidak diciptakan untuk terus-menerus waspada. Ada ritme alami dalam hidup, dan tidur adalah bagian darinya. Jika ada ketakutan tentang masa depan, ingatlah bahwa masa depan belum tentu seberat bayanganmu. Dan jika ia memang berat, kamu akan menghadapinya pada waktunya, bukan sekarang. Marcus Aurelius menulis bahwa kecemasan seringkali berasal dari pikiran tentang apa yang mungkin terjadi, bukan apa yang sedang terjadi. Dan saat ini, tidak ada ancaman. Hanya malam yang hening dan napas yang teratur. Kamu boleh mempercayai malam ini. Kamu boleh mempercayai tubuhmu. Kamu boleh mempercayai bahwa istirahat tidak akan membuatmu tertinggal. Perlahan, kesadaranmu mungkin mulai mengabur. Itu bukan tanda kehilangan kendali, melainkan tanda bahwa tubuh dan pikiran mulai bekerja sama. Jika kamu masih terjaga, itu tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk langsung tidur. Cukup berbaring dan mendengarkan. Tidur akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dipanggil. Stoikisme tidak memaksa. Ia mengajak. Ia tidak menekan. Ia membebaskan. Dan malam ini, kebebasan itu hadir dalam bentuk sederhana. Kamu tidak perlu melawan rasa kantuk. Biarkan dirimu tenggelam lebih dalam ke dalam kasur. Biarkan suara ini menjadi latar yang lembut. Biarkan malam membungkusmu dengan tenang. Apapun yang terjadi hari ini, kamu telah melewatinya. Apapun yang akan terjadi esok hari, kamu akan menghadapinya nanti. Sekarang, saatnya istirahat. Kini saat kata-kata mulai memudar, biarkan keheningan mengambil alih. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Tidak ada lagi yang perlu dijaga. Malam telah melakukan tugasnya dengan baik. Jika matamu masih terbuka, biarkan saja. Jika sudah tertutup, biarkan semakin berat. Tubuhmu tahu kapan harus tertidur, dan kamu tidak perlu mengaturnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati hadir ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai harapan. Dan malam ini, kamu telah melakukan hal yang bijaksana. Berhenti sejenak, melepaskan, dan mempercayakan sisanya pada waktu. Apapun yang belum selesai, boleh menunggu esok hari. Apapun yang belum terjawab, boleh tetap menjadi pertanyaan. Kamu tidak berutang kesempurnaan pada siapapun. Biarkan napasmu berjalan dengan ritmenya sendiri. Tarik perlahan, hembuskan dengan lembut. Setiap tarikan adalah tanda bahwa kamu masih di sini. Setiap hembusan adalah tanda bahwa kamu boleh tenang. Jika pikiran terakhir yang tersisa perlahan menghilang, biarkan ia pergi tanpa ditahan. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tidur. Justru di sanalah pemulihan dimulai. Dan jika tidur telah datang, semoga ia membawa kedamaian. Jika belum, semoga ia datang dengan lembut, tanpa paksaan. Malam ini
beristirahat, cukup ada. Dan ketika kesadaranmu perlahan tenggelam, ingatlah satu hal sederhana. Hidup akan terus berjalan, dan kamu akan menghadapinya satu hari pada satu waktu. Sekarang, biarkan malam menjaga sisanya.